Jumpa dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan beberapa tips pendek tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Ayah bunda, dapat dipastikan bahwa seluruh orang tua berharap anaknya dapat mandiri. Kemandirian anak menimbulkan rasa sukacita dalam diri orang tua. Mari kita ingat sewaktu anak baru saja berusia beberapa bulan, kita sangat bahagia melihatnya dapat memegang sendiri biskuit kesukaannya. Kita sangat senang melihat anak kita dapat memegang botol susunya sendiri. Kemandirian anak menjadi cerita sukses bagi para orang tua. Namun terkadang tanpa kita sadari, kita tidak lagi merasa berbahagia dan bangga ketika anak-anak menunjukkan kemandirian mereka. Kita malah merasa dibuat repot oleh kemandirian yang ditunjukkan anak. Misalnya, ketika anak punya pilihan sendiri atas baju yang hendak dipakainya, atau ketika ia menuangkan sesuatu ke gelas susunya, atau ketika ia memilih cara makan yang tidak sama dengan cara yang kita ajarkan. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, kita tidak lagi menyebutnya sebagai kebanggaan anak yang mandiri. Sebaliknya kita melabelinya sebagai anak yang keras kepala, bahkan mungkin anak yang tidak taat. Ayah bunda, kemandirian anak dapat sekaligus menjadi dua sisi yang saling bertentangan bagi orang tua. Pada satu sisi merupakan hal yang membanggakan, pada sisi yang lain merupakan hal yang merepotkan, dan karena itu sering sekali juga ditolak oleh para orang tua. Ini dapat terjadi ketika orang tua tidak menyadari bahwa anak memilih baju yang dipakainya, menuangkan sesuatu ke gelas susu tanpa memberitahu orang tua, atau memiliki cara bersikap yang berbeda dari yang kita ajarkan adalah bagian dari proses perkembangan kemandirian anak. Dan bahayanya, perkembangan kemandirian anak dapat mengalami hambatan ketika ia mendapat respons negatif atau ketika menerima hukuman atas sikap kemandirian yang anak tunjukkan. Tentu saja tak ada orang tua yang menginginkan kemandekan proses kemandirian ini terjadi pada anaknya. Kita tak ingin hal itu terjadi. Karena itu ayah bunda, mari kita telaah apa itu kemandirian anak. Kemandirian anak adalah kapasitas anak dalam memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk orang tuanya. Berdasarkan definisi ini, maka jelas bahwa ketika anak memilih sesuatu yang berbeda dari pilihan atau ajaran orang tuanya, atau melakukan sesuatu eksperimen tanpa bertanya atau memberitahu orang tua terlebih dahulu, ini belum tentu bagian dari pembangkangan atau tidak menghormati orang tua. Bisa jadi ini adalah bagian dari proses perkembangan kemandirian. Dan kalau ini yang terjadi dan kita memberi hukuman atau cercaan atau menilai sebagai anak yang tidak taat atau bandel, maka hal yang tak kita inginkan, yaitu kemandekan kemandirian anak, justru dapat terjadi. Karena itu ayah bunda, ada beberapa tips yang dapat menolong orang tua menghadapi perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Tips pertama, bersikap tenang. Jangan terburu-buru memberikan respons. Tips kedua, bangun komunikasi dua arah. Bertanyalah kepada anak mengapa ia memilih yang berbeda atau apa yang ada dalam benak anak ketika melakukan hal yang kita anggap tidak patut itu. Tips ketiga, ungkapkanlah pemikiran Anda seorang tua. Misalnya mengapa memilih yang satu dan bukan yang lain.
dasar pemikiran orang tua dapat memperkaya pemikiran anak. Tips keempat, percayalah kepada anak. Anak yang diberi kepercayaan penuh oleh orang tuanya akan menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Percaya pada anak perlu disertai dengan tanggung jawab agar anak juga belajar mengenali konsekuensi jika ia melakukan kesalahan. Misalnya, karena ia tidak mau memakai jaket, maka ia akan kedinginan. Diberitahu konsekuensinya. Nah, itulah beberapa tips dari kami dalam rangka menolong anak mengalami perkembangan dalam kemandiriannya. Kami percaya ayah bunda punya pengalaman menarik mengenai hal ini. Silahkan ceritakan pengalaman ayah bunda di kolom komentar yang tersedia. Pengalaman ayah bunda akan pasti memperkaya kita untuk menjadi orang tua yang mumpuni dalam membimbing anak-anak mengalami perkembangan dalam kemandirian. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan pada kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide aktivitas bersama dengan anak-anak, silakan lihat acara Geku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.